One, two, three, four. Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian. Ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os, dan ya saya memutuskan untuk ini ulang ya. Apa namanya? Rekaman ulang untuk review pertandingan, karena saya ngerasa kayaknya untuk review tadi ada beberapa poin yang saya kelewatan gitu ya. Eh, yang pertama saya ingin bahas tadi, pertama untuk line up dulu ya. Line upnya ini saya rasa ini tadi Arteta bermain dengan apa ya, kalau mau saya bilang mungkin melakukan rotasi dengan strategi yang agak sedikit di tweak ya, agak diutak-atik sedikit. Eh saya mau ngomong ini untuk sebentar, ini adalah untuk formasi ya. Sebentar, ya ini untuk formasi tadi. Saya agak cukup terkejut dengan, sebentar ini kita untuk starting line up-nya ya, tadi Rice to Odegaard. Ini sebentar, tadi ini di sini adalah dengan Timber, lalu di sini dengan Sterling ya, Havertz, Sterling, Martinelli, Rice, Odegaard ya. Ini bukan Calafiori tadi, ini diawali dengan Zinchenko. Mana Zinchenko? Zinchenko ya. Oke, saya rasa ini apa ya, formasi yang kalau dibilang coba-coba sih bukan coba-coba ya, tapi lebih kayaknya formasi rotasi. Ya, formasi rotasi. Yang saya kaget ini adalah untuk Kiwior ditaruh di center back kanan. Pertama saya mau ngomong ini dulu. Dan Kiwior tadi bermain cukup bagus ya. Menurut saya dia permainannya cukup bagus. Bisa kita lihat di sini ya, sebentar. Kalau kita lihat di line up, dia oleh Footmob diberikan nilai 7,4 ya. Saya juga ngerasa dia bermainannya cukup bagus lah, Kiwior ini. Dan ini sudah diperbaiki ya. Jadi Kiwior di kanan, karena tadi di awal-awal ditaruhnya oleh Footmob nih Kiwior di kiri nih tadi. Jadi saya juga cukup kaget ternyata Kiwior ditaruh di kanan, menggantikan posisinya Saliba. Dan permainan dia cukup bagus. Sempat tadi ada apa ya, kehilangan bola ya tadi untuk dia di babak pertama di sini tadi ya. Sempat dia ada lagi ketika ada perebutan bola di sini, dia direbut, tapi untungnya segera oleh Zinchenko dan Gabriel segera ditutupi. Tapi dia juga berhasil tadi melakukan perebutan balik ketika Timber ya, tadi juga di sini ya, di posisi ini bolanya direbut, gantian dia yang menutup pergerakan tadi pemain lawan, sehingga ancamannya tadi segera bisa dinetralisir. Jadi menurut saya ini Kiwior tadi bermain cukup bagus, dan saya rasa dengan kemungkinan besar kita akan kehilangan Aiden Heaven ya musim depan, karena dia sepertinya ingin mencari waktu bermain yang lebih tinggi di luar Inggris. Kemungkinan besar akan dia ke Frankfurt ya, ke Belanda. Jadi saya rasa Kiwior akan menjadi bagian penting untuk rotasi kita di musim depan. Jadi ini menurut saya dia menunjukkan potensi permainan dia ya hari ini. Ya ada beberapa kelemahan, tapi menurut saya secara garis besar Kiwior bermain cukup bagus hari ini. Zinchenko hari ini juga kemungkinan saya rasa dia kayak lebih untuk di apa ya, untuk dipamerkan lah kepada klub-klub lain yang ingin mencari back kiri, karena kita ingin menjual Zinchenko, dan hari ini menurut saya dia juga bermain cukup bagus sebagai wingback kita ya. Bermain cukup dia ini di sisi sebelah kiri membantu penyerangan, dan juga pertahanannya cukup solid lah ya. Jadi saya rasa ini mungkin akan memberikan apa ya, bagi klub-klub lain yang lagi cari back kiri
ini mungkin menjadi satu kesempatan bagi mereka untuk membeli pemain Arsenal ini. Karena menurut saya permainan dia cukup bagus. Cuman sayangnya kan kita saat ini di back kiri sudah cukup penuh ya. Jadi ya Zinchenko ini mungkin akan dijual di akhir musim ini, atau bahkan kalau ada yang berani beli di jendela transfer Januari ini, Arsenal sudah bersiap untuk melepaskan gitu. Lalu di sisi penyerangan, Havertz ya menurut saya juga hari ini bermain luar biasa dengan satu assist dan satu gol. Dari sisi sebentar kita lihat dari sini aja deh ya. Kita lihat dari oke. Havertz hari ini bermain dia dengan ya 74 menit ya. Dia bermain 74 menit, di rotasi tadi di menit ke-70 dengan Trossard. Satu gol, satu assist, total tendangan ke arah gawang 4. Dia ini menciptakan satu peluang ya tadi yang asisnya dia kepada Declan Rice ya. Untuk penyerangan, shots akurasinya 1/3, block shots 1, jadi tendangan yang di block itu ada 1. Secara pertahanan dia juga ada satu aksi pertahanan ya. Duel dia ada 8 kali ya. Intinya sih permainan dia hari ini lumayan lah ya, untuk di pertandingan kali ini yang menurut saya cukup penting. Semoga ini juga dia lebih konsisten ya sampai dengan akhir musim, karena ya sampai dengan akhir musim menurut saya kayaknya kita nggak akan ada beli striker baru untuk central forward maksud saya, karena kemungkinannya tipis sekali untuk bisa central forward yang levelnya bagus untuk dibeli oleh Arsenal di Januari ini. Menurut saya kemungkinannya amat sangat tipis gitu ya. Jadi saya harap Havertz sampai dengan akhir musim ini bisa step up mengisi posisi Gabriel Jesus yang lagi cedera jangka panjang, karena tinggal Havertz lah ini satu-satunya striker kita, central forward kita saat ini cuma tinggal Havertz ya. Lalu siapa lagi ya? Odegaard sih ini udah pasti lah ya, ini permainan dia hari ini cukup bagus. Semoga ini juga menjadi momentum bagi Odegaard ya, karena ya sudah dikritisi ya untuk 4 atau 5 pertandingan terakhir permainan dia di bawah rata-rata dari biasa permainan dia ya. Jadi ini semoga sih dengan kemenangan hari ini, dan dia juga bermain cukup penting hari ini ya, untuk berbagai kesempatan menciptakan peluang, merebut bola di midfield ini ya. Hari ini dia bermain cukup bagus. Semoga sih ini juga selain menjadi momentum bagi Arsenal, ini juga menjadi momentum bagi Odegaard ya, untuk bisa lebih lebih bermain lebih kuat lah gitu ya, untuk sisa musim kita nih ya. Karena kita tinggal sedikit lagi musim kita untuk mengejar Liverpool ini ya, tinggal belasan pertandingan. Jadi saya rasa ini kemungkinannya tipis tapi masih ada gitu kan. Dan juga untuk Carabao Cup untuk mengejar defisit 2 gol ya gitu. Ya ini semoga saya harapkan menjadi momentum kita lah. Secara untuk kita di Champions League ini juga dari tabel ya kita lihat, ini kita dengan kemenangan ini kita punya 16 poin dengan selisih gol positif 12 ya. Jadi kita punya surplus gol 12. Yang saya harapkan ini kayaknya sih kalau dengan ini kita cukup santai ya, karena lawan terakhir kita Girona yang sudah pasti tidak akan lolos gitu ya. Jadi Girona sudah pasti tidak akan lolos. Kita di sini hanya perlu seri ya. Jadi untuk pertandingan terakhir kita hanya perlu seri, nggak perlu menang. Kalaupun kalah, menurut saya juga masih agak aman. Karena yang paling dekat ini adalah Aston Villa. Kalau mereka menang mereka bisa 16 poin, tapi menurut saya Aston Villa perlu ya sekitar 7 gol lah untuk bisa merebut posisi Arsenal. Itu perlu kemenangan dengan selisih 7 gol.
Arsenal sendiri ya tadi saya bilang kita hanya perlu seri untuk pertandingan. Jadi menurut saya untuk pertandingan terakhir melawan Girona kayaknya kemungkinan besar kita akan melakukan rotasi pemain ya. Jadi nggak akan full tim. Kemungkinan besar lebih untuk memberikan pengalaman bagi pemain-pemain lapis kedua kita kayaknya gitu. Ini kalau kita lihat dari poin-poin yang dari tabel ya. Yang mengejutkan di sini menurut saya ini adalah Manchester City yang terlempar dari 24 besar. Mereka perlu menang nih di pertandingan terakhir ya. Ya ini pertandingan terakhir mereka ngelawan klub Bruges. Harusnya sih lebih mudah ya. Dan ini mereka tadi sempat unggul 2-0 tapi di comeback menjadi 4-2 gitu kan melawan PSG. Nah, ini menurut saya ya eh sangat mengagetkan lah ya gitu. eh Masih mending kita kemarinnya 2-0, cuman jadi 2-2 ya nggak mending lah. Jelek juga tetap ya, itu jelek juga. Jadi ya ini menurut saya semoga sih ini menjadi momentum baru bagi Arsenal ya, bukan hanya untuk di Champions League tapi juga di sisa musim kita nih. Musim ini untuk bisa memberikan yang terbaik, semoga sih bisa membawa pulang piala besar, semoga bisa Champions League dan EPL. Ya, ini ya harapan fans kan, bisa lah ya gitu ya. Lalu apalagi ya? Bagi saya sih ini saya juga ingin ya ini memberikan sedikit kritik lah ya bagi teman-teman yang di postingan-postingan saya dan video saya preview kemarin ya, banyak yang pesimis. Ada nggak banyak sih, ada satu dua lah fans yang pesimistis gitu kan, lebih berharap ke Arsenal kalah supaya Arteta dipecat. Menurut saya itu adalah mentalitas pecundang ya. Mentalitas pecundang buat fans yang merasa mending kalah lah supaya Arteta dipecat, itu mentalitas pecundang banget. Seberapapun kritisi Anda terhadap pelatih ataupun siapapun yang ada di dalam klub, untuk mendoakan supaya Arsenal kalah, tim yang Anda dukung kalah gitu kan ya. Itu bukan seorang supporter gitu kan. Anda glory hunter berarti. Kalau glory hunter ya cari aja klub yang lagi menang gitu kan. Ada yang bilang kan di kolom komentar saya kemarin, Arsenal nggak enak nih didukungnya sekarang, mendingan dukung Liverpool ya. Dukung Liverpool aja lah sana, silakan gitu kan, karena kita ini supporter bukan glory hunter gitu loh. Kalau glory hunter kan cari siapa tim yang lagi menang gitu kan. Siapa tim yang lagi menang lalu itu yang Anda dukung gitu, itu glory hunter gitu kan. Kalau namanya supporter lagi up and down ya kita tetap stabil mendukung tim kita gitu kan. Kritisi, saya juga kritisi kok. Arteta ini menurut saya di Arsenal juga posisinya terlalu kuat ya. Yang saya harapkan adalah untuk sporting director nanti yang datang ini juga bisa memberikan penyeimbang terhadap kekuatan Arteta. Jadi semoga lebih bisa ada apa ya, powernya gitu loh. Jadi nggak kalah sama Arteta juga secara power untuk melakukan pembelian pemain atau rekrutmen gitu ya. Itu jangan sampai lalu kekuatan dia itu disetir oleh Arteta itu kan. Untuk masalah pembelian striker saya rasa ini sedang dicari. Saya yakin juga sedang dicari. Kenapa? Karena memang musim depan kita akan kekurangan striker, kekurangan penyerang seperti yang saya bilang. Raheem Sterling pasti dikembalikan. Kita udah lihat lah performa dia di beberapa pertandingan di mana memang kita terpaksa harus memakai dia karena penyerang kanan kita cedera semua. Tinggal ada Sterling. Jadi performa dia saya rasa akan dikembalikan lah oleh Arsenal ini, Sterling. Lalu Trossard yang walaupun permainannya bagus tapi sampai saat ini negosiasi kontrak masih buntu ya. Jadi kemungkinan besar akan dijual juga kalau sampai dengan akhir. Saya rasa akan dijual kalau sampai akhir musim ini negosiasi kontrak tidak ketemu titik temu ya. Lalu Gabriel Jesus yang cedera ACL, jadi itu juga cedera jangka panjang. Jadi saya rasa Arsenal pasti saat ini sedang mencari striker gitu. Cuman untuk jendela transfer musim dingin ini memang saya rasa akan sangat kesulitan kalau kita mau beli striker yang memang level yang kita butuhkan gitu kan. Jadi saya rasa ini
satu hal yang kita akan usahakan, tapi kemungkinan besar baru akan datang di jendela transfer musim panas berikutnya gitu ya, jendela transfer musim panas besok. Penyerang sayap menurut saya masih ada kemungkinan bisa kejadian ya di jendela transfer ini, dengan Matheus Cunha yang masih, dengan Wolves ini apa ya, negosiasi kontraknya mandek lah itu Matheus Cunha dengan Wolves. Jadi saya rasa ada kesempatan bagi kita untuk mendatangkan Matheus Cunha di jendela transfer musim ini. Cuman ya, kita lihat karena Wolves sendiri kan sedang berusaha agar lolos dari zona degradasi. Jadi apakah mereka akan melepaskan pemain terbaik mereka demi uang tapi degradasi, atau berusaha agar tidak degradasi tapi mungkin di jendela transfer musim depan dapatnya akan lebih kecil gitu untuk penjualan Matheus Cunha ya. Jadi kita lihatlah, ini nanti ini perkembangannya masih banyak, masih jauh. Jadi itu ya teman-teman untuk review pertandingan kali ini dengan 3 gol yang menurut saya menunjukkan bahwa Arsenal ini sisi penyerangannya juga mulai step up. Sebenarnya dari pertandingan kemarin sih, pertandingan lawan Aston Villa, menurut saya lini penyerangan kita sudah step up. Cuman pada saat melawan Aston Villa kemarin kita dikecewakan justru oleh lini pertahanan, dan kali ini lini pertahanan kita lebih cukup, menurut saya cukup lebih solid ya, dengan lebih mending dengan dipasangnya Kiwior di tengah dibandingkan dengan Timber. Yang menurut saya Timber hari ini pun juga kelihatan dia kayaknya mulai kecapean. Butuh segera kayak si Ben White ini untuk segera kembali lah. Semoga Ben White bisa segera kembali supaya kita bisa juga merotasi Timber ini, dan rotasinya jangan Partey gitu ya, karena memang spesialisasi untuk back kanan ini Partey ini masih agak kurang menurut saya gitu ya. Ya, itu aja sih dari saya untuk review pertandingan kali ini. Jadi ini saya apa ya, untuk ini saya rekaman ulang karena ya yang tadi menurut saya kayaknya agak kurang gitu. Ya itu aja. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang udah like, share dan subscribe. Untuk yang belum silahkan di subscribe kalau suka dengan konten-konten saya ya. Itu aja. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.